Pemirsa, saat ini Papua ada pemekaran 4 daerah otonomi baru atau DOB, antara lain Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Dengan adanya provinsi baru, maka pembangunan di seluruh wilayah Papua diharapkan akan semakin masif dan masyarakat Papua akan semakin maju sejahtera. Namun di sisi lain, kelompok separatis teroris Papua hingga saat ini masih tidak henti-hentinya mengganggu pembangunan di 4 DOB Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dengan berbagai macam cara. Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema DOB Percepat Pembangunan Bumi Cendrawasih. Bersama saya, Lucy Toang, inilah sorotan Matoa TV. Bumi Cendrawasih saat ini memiliki penambahan 4 daerah otonomi baru atau DOB. 4 DOB atau daerah otonomi baru yang dimaksud adalah Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan. Setelah ada penambahan DOB, maka otomatis pemerintah mulai lebih masif membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Provinsi-provinsi baru sangat butuh sentuhan pembangunan karena semakin modern dan memudahkan mobilitas warga. Selain itu, infrastruktur juga dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah DOB. Infrastruktur yang dibangun di 4 DOB diantaranya jalan raya, jalan penghubung antar kabupaten dan provinsi, serta infrastruktur kelistrikan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengalokasikan anggaran 2023-2024 sebesar 6,6 triliun rupiah untuk membiayai proyek infrastruktur di 4 provinsi baru di tanah Papua. Menanggapi hal tersebut, intelektual Papua Pegunungan Charles Kosai mengatakan pemekaran wilayah Papua sangat baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua. Charles Kosai juga menilai dengan sangat luasnya wilayah Papua, maka pemekaran di Bumi Cendrawasih dapat memperpendek rentan kendali administrasi pemerintahan serta memajukan masyarakat Papua. Saya melihat bahwa pemekaran Papua itu sangat baik untuk kepentingan kesejahteraan orang asli Papua. Apalagi Papua sangat luas sekali dan besar, sehingga perlu ada pemekaran untuk memperpendek rentan kendali administrasi pemerintahan pada kebutuhan masyarakat orang asli Papua di dalam sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan atas amanat Undang-Undang Otsus Papua. Sehingga saya sebagai anak muda Papua dan generasi emas Indonesia sangat optimis dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sangat serius untuk membangun tanah Papua, sehingga sebuah komponen yang ada di tanah Papua kita sama-sama membangun kemajuan tanah Papua. Dalam pembangunan di DOB Papua, hingga saat ini implementasinya masih terhambat dengan aksi-aksi kelompok separatis teroris Papua. Mereka tidak henti-hentinya melakukan aksi yang meresahkan masyarakat dan membuat kondisi di beberapa wilayah DOB Papua tidak aman. Sejumlah aksi sadis KST Papua telah memakan korban warga sipil, termasuk aktivis perempuan Papua Michelle Kurisi Doga, hingga penyanderaan terhadap Kapten Pilot Susi Air Philip Martens yang saat ini masih digunakan menjadi alat tawar-menawar KST Papua kepada pemerintah Indonesia. Kondisi saat ini menjadi ironis karena di satu sisi pemerintah Indonesia ingin memajukan Papua melalui DOB, namun di sisi lain
KST Papua yang selalu mengatasnamakan masyarakat Papua justru menghambat pembangunan di wilayah DOB Papua hanya demi kepentingan kelompoknya saja. Menanggapi kondisi tersebut, intelektual muda Papua Pegunungan Charles Kosai menilai KST Papua memang selalu menjadi hambatan pembangunan tanah Papua, khususnya di wilayah DOB. Charles Kosai berharap aparat penegak hukum dapat menindak secara tegas KST Papua sehingga DOB dapat lebih maju dan lebih baik lagi. Saya melihat bahwa yang menjadi hambatan pembangunan tanah Papua adalah kelompok KST, sehingga semua ini kami serahkan ke dalam aparat penegak hukum supaya mereka bisa mengamankan dan bisa memantau situasi-situasi yang terjadi di tanah Papua. Dan pada akhir-akhir ini kejadian pada saudari Michelle Kurisi. Saya berharap semoga pelaku pembunuhan segera ditangkap dan diproses pada hukum yang berlaku. Dan harapan saya dengan adanya DOB baru ini, Papua akan lebih maju dan lebih baik lagi dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. DOB Papua menjadi bentuk upaya nyata pemerintah untuk memperpendek rentan kendali administrasi pemerintahan agar dapat memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua. Diharapkan masyarakat Papua juga dapat mendukung upaya aparat keamanan memberantas KST Papua agar tidak lagi menghambat pembangunan di wilayah DOB Papua, serta tidak lagi meresahkan masyarakat Papua. DOB Papua akan menjadi solusi percepatan pembangunan di bumi Cendrawasih. Demikian sorotan Matua TV kali ini, sampai jumpa.